Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjirop setinggi setengah meter merendam jalur Pantura Demak, sehingga kemacetan terjadi sepanjang 6 km. Para pelaku UMKM, terutama pengusaha catering, diimbau untuk mewaspadai penipuan dengan modus dijanjikan sebagai penyedia makan bergizi gratis. Pengusaha diminta mengkonfirmasi ke Badan Gizi Nasional. Hendak menyalip becak motor di depannya, minibus rombongan anak-anak menabrak warung di Brebes. Sopir tewas di tempat akibat terjepit. Diduga hendak menyalip beca motor di depannya, sebuah minibus syarat penumpang menabrak warung di jalur Pantura Brebes Kamis pagi. Kecelakaan membuat penumpang histeris karena terjepit badan minibus. Akibat kecelakaan, sopir bus tewas terjepit. Ambulan monitor merapat semuanya. Kepanikan seketika terjadi sesaat setelah minibus syarat penumpang menabrak warung di Jalan Pantura di Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Kamis pagi. Dari video amatir terdengar teriakan histeris para penumpang lantaran ada yang terjepit badan bus. Penumpang mayoritas anak-anak. Akibat kecelakaan, sopir bernama Tarsito asal Kota Tegal tewas di tempat akibat terjepit badan minibus. Selain itu, sejumlah penumpang mengalami luka akibat kerasnya benturan. Seluruh korban luka dibawa ke UGD Rumah Sakit Bati Asih, Brebes. Menurut keterangan salah seorang korban selamat, tabrakan tunggal terjadi saat minibus hendak menyalip becak motor yang ada di depannya. Nas minibus malah tergelincir sehingga menabrak warung. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Brebes telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi bangkai minibus untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Banjirop setinggi setengah meter kembali merendam jalur Pantura Demak. Banjir diperparah hujan lebat yang turun sepanjang malam. Akibatnya pengendara terjebak kemacetan panjang selama berjam-jam. Pantauan udara memperlihatkan banjirop mengenangi jalur Pantura Demak Rabu pagi. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Banjir menyebabkan arus lalu lintas nyaris lumpuh. Antrean kendaraan terpantau terjadi sepanjang 6 km di dua arah. Para pengendara bahkan terjebak kemacetan selama berjam-jam. Banjir diperparah turunnya hujan lebat sepanjang malam. Salah seorang sopir tujuan Jakarta mengaku terjebak kemacetan selama 2 jam. Sementara pengendara motor terpaksa mencari jalur alternatif. Ini Pak, macetnya Pak. Banjirop. Sampai berapa kilo tadi Pak? Sampai 3 kilo sana. Tidak hanya pengendara, banjir juga mengganggu aktivitas warga di sepanjang jalur yang tergenang rob. Siklus rob menurut warga terjadi tiap tahun, namun kali ini tergolong paling besar. Trotoarnya nggak kelihatan. Sampai masuk warung Bu. Iya. Ini sering Bu ya banjir robnya? Ini sering ini Mas, hampir sebulan ini. Paling libur 3 hari nanti kan besar lagi. Ini yang paling besar. Iya, paling besar. Para pengendara mobil kecil diimbau mengambil jalur alternatif dari Genuk Semarang menuju Ongrawe Demak, sedangkan pengendara motor diminta mencari jalur di perkampungan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Pembagian obat pencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Pasar Hewan Kliwon Kudus diserbu ratusan peternak. Para peternak berharap pemberian obat dapat mencegah kematian hewan ternak yang menimbulkan kerugian. Tak mau hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku, ratusan peternak sapi, kambing, dan kerbau berebut obat pencegah PMK yang dibagikan Dinas Pertanian dan Pangan di Pasar Hewan Kliwon.
Ratusan botol yang dibagikan adalah cairan disinfektan untuk disemprotkan ke badan serta kandang ternak guna mencegah wabah PMK. Beberapa peternak terpaksa pulang dengan tangan kosong karena tidak kebagian obat tersebut. Untuk desinfektan, jadi harapan kami kandang-kandang itu bisa steril. Antusiasnya gimana Pak tadi sampai luar biasa sekali ya? Antusiasnya luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa teman-teman pedagang ternak itu mau bekerja sama dengan kami untuk mencegah PMK di Kabupaten Kudus. Tadi beberapa peternak juga belum kebagian Pak. Untuk selanjutnya gimana Pak? Nanti kami upayakan, besok kami rapat di provinsi dan kami akan mengusulkan untuk ada tambahan desinfektan tadi. Menurut peternak, wabah PMK yang menyerang kali ini lebih ganas dari tahun lalu. Mereka berharap memperoleh bantuan obat untuk menyembuhkan hewan ternaknya yang terjangkit PMK. Nah ini kan buat kandangnya, tapi yang buat sapinya yang sakit itu, menanggulangi sapinya yang sakit itu, kok nggak ada? Belum ya? Belum ada bantuannya yang berupa hari ini gitu. Ciri-ciri hewan sapi yang terinfeksi PMK menunjukkan demam, mengeluarkan air liur yang banyak, dan lepuh pada bagian bibir, kaki, serta puting hewan. Sejak 2 pekan terakhir, tercatat sudah ada 135 ternak sapi maupun kerbau terinfeksi penyakit mulut dan kuku. 2 ekor ternak mati dan 2 ekor lainnya harus dipotong paksa. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Kepala Program Studi Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tidak memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan pemerasan dan perundungan terhadap almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari. Sedianya Kaprodi Anestesi Fakultas Kedokteran Undip Taufik Eko Nugroho diperiksa sebagai tersangka pada hari Rabu. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena alasan sakit. Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan dan perundungan terhadap almarhum Dr. Muda Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka terdiri dari Kaprodi Anestesi Kedokteran Undip, senior korban, dan staf medis PPDS Anestesi Kedokteran Undip. Namun seluruh tersangka belum ada yang ditahan. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Kaprodi pekan depan. Pemerasan dan perundungan yang dilakukan para tersangka menyebabkan Dr. Muda Aulia Risma Lestari meninggal dunia. Hari ini dijadwalkan ulang saudara Fatih untuk diperiksa oleh Krimum ya. Kemudian kita lihat perkembangannya bagaimana, apakah beliau hadir atau tidak, kita lihat. Karena memang jadwalnya ulangnya hari ini. Hari ini ya Pak ya? Kemungkinan ada penahanan Bapak? Penyidik ya nanti yang akan memberikan keputusannya. Kita monitor aja perkembangannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya mangkir terus apa akan dijemput paksa Pak? Ya tentunya kan sudah ada SOP-nya ya. Sepasang kekasih di Sragen digerebek polisi di rumahnya karena mengedarkan obat terlarang pil koplo. Ratusan pil koplo disita sebagai barang bukti. Jereng. Tim Satres Narkoba Polres Sragen menggerebek rumah warga di daerah Tangen, Sragen. Polisi meringkus pasang kekasih Dinda dan Gunasi. Ratusan pil koplo jenis Trihex ditemukan di rumah tersangka Dinda. Pasangan ini berbisnis pil koplo selama 5 bulan terakhir. Awalnya pil untuk dikonsumsi sendiri, namun karena tergiur keuntungan besar, mereka kemudian menjadi pengedar dengan menjual pil koplo. Sepak terjang pasangan ini terbongkar atas laporan warga karena tempat tinggal mereka kerap dijadikan tempat transaksi. Untuk motif setelah diinterogasi dia untuk diperjualbelikan kepada rekan-rekan atau temannya yang sudah dia kenal. Sama dipakai? Selain dipakai, ya betul. Peroleh barangnya Hasil pengakuan dari saudara GN maupun DM itu dia beli dari saudara Kama alias Kambing yang sekarang dalam penyelidikan. Kemarin beli dengan harga 980.000. Tersangka mengaku mendapat pasokan pil koplo dari seorang di Sragen, lalu menjualnya kembali kepada pelanggannya di Sragen.
Anda yang obat yang kamu beli itu selain dari mana Pak? Dari saudara Hendrik. Iya. Iya. Terus dari Hendrik kemarin kamu beli berapa? Beli 100 butir. Oh, 100 butir. Ya. Terus kamu sudah berapa lama menggunakan obat-obatan? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Untuk kamu menjualnya itu udah berapa bulan? Ya 5 bulanan. 5 bulanan. Ya. Kini atas perbuatannya, pasangan ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Kunci ya? Diduga terlibat penipuan dan penggelapan BPKB mobil, seorang kepala desa di Rembang ditangkap polisi. Tersangka juga diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran desa sebesar 262 juta rupiah. Seorang kepala desa Pangkalan Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, diduga terlibat dalam penipuan dan penggelapan BPKB mobil yang dipinjam dari seorang wanita. BPKB yang dipinjamkan dari korban itu digunakan untuk pinjaman, namun angsuran tidak dibayar sehingga mobil ditarik pihak leasing. Korban yang merasa dirugikan langsung melapor ke polisi. Ada hubungan baik ya, hubungan kerja antara korban dengan tersangka. Ya, karena tersangka itu membutuhkan uang, sehingga untuk korban untuk tersangka meminjam mobil HRV dengan alasan mau digunakan untuk keperluan dinas. Kemudian setelah itu mobil itu tanpa sepengetahuan pelapor, dia dimasukkan ke leasing, salah satu leasing di Kudus. Leasing itu diambilkan di leasing itu dia sama sekali tidak membayar atau membayarnya telat sampai 4 bulan sehingga ditarik oleh leasing. Selain itu tersangka juga diduga terlibat penyimpangan anggaran desa Pangkalan pada tahun 2022-2023 sebesar 262 juta rupiah. Kini Polres Rembang akan memproses kasus. Setelah ada keputusan hukum tetap, baru dilanjutkan dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.